para suster, para opa dan oma, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Tentang kematian, ada banyak pandangan dan pendapat, baik itu secara pribadi maupun juga pada kelompok masyarakat tertentu. Ada yang melihat kematian sebagai akhir dari segala-galanya. Ada yang melihat kematian sebagai perpindahan tempat dari tempat di dunia ini menuju ke tempat yang jauh berbeda. Ada yang meyakini bahwa di tempat lain untuk orang yang telah meninggal dunia itu memiliki kehidupan mirip seperti di dunia. Karena itu pada peti jenazah atau pada makam selalu disertakan dengan sejumlah fasilitas yang biasa dipakai oleh orang yang masih hidup. Pakaian yang banyak, peralatan makanan, termos air, piring dan sendok. Kalau yang bersangkutan adalah seorang laki yang terbiasa merokok, berarti ada rokoknya, ada pemantik gasnya. Kalau yang meninggal itu seorang wanita yang suka dengan aksesoris, anting dan lain-lain, maka akan juga disertakan itu. Kalau dia biasa makan sirip pinang, maka akan ada sirip pinang juga di dalamnya. Kalau yang meninggal itu suka dengan parfum tertentu, maka juga akan disertakan parfum tertentu. Itu keyakinan tradisional, keyakinan masyarakat yang mau menyatakan bahwa tidak ada lepasnya relasi cinta antara orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal dunia. Kalau tradisi Chinese, di dalam petinya, kalau orang itu semasa hidupnya punya perusahaan, punya mobil, punya security-nya, berarti di dalam petinya itu ada security dalam bentuk boneka, mobil-mobilan, supaya dipakai di dunia sana. Lagi-lagi itu mau menunjukkan bahwa kematian bukan mengakhiri relasi cinta antara pribadi manusia. Kita bisa mencari tahu dengan data yang lebih banyak lagi. Tapi tentu tidak ada waktu yang cukup. Lebih baik kita pindah ke apa kata iman Katolik tentang kematian. Dan mengapa orang harus pergi ke makam untuk berdoa bagi orang yang telah meninggal dunia? Dan mengapa orang selalu berdoa bagi orang yang telah meninggal dunia, baik di rumah maupun di gereja, dipersembahkan dalam bentuk wujud atau intensi. Kita mulai dengan tradisi kitab suci. Yang tadi kita dengarkan bersama dalam bacaan pertama. Yudas, sang pemimpin militer, prihatin dengan nasib para anggota pasukan yang telah gugur di medan perang. Yudas kemudian tadi kita dengarkan minta supaya mengumpulkan
bahan yang dijadikan sebagai korban untuk pelunasan dosa. Yudas meyakini doa dan persembahan yang diungkapkan oleh Yudas dan kelompok pasukannya akan sangat membantu mereka yang gugur di medan perang. Dan Yudas meyakini tentang kebangkitan badan sesuai dengan pengajaran pada Perjanjian Lama. Teks ini yang kemudian menjadi pendasaran utama Gereja Katolik untuk selalu memelihara tradisi untuk berdoa bagi orang yang telah meninggal dunia. Dan tradisi ini tidak ada di teman-teman kita di gereja Kristen. Dari pendasaran secara biblis menurut teks kitab suci, terus kita pindah ke dokumen Gereja Katolik. Pada dokumen yang diberi nama Katekismus Gereja Katolik, dari nomor 1030 sampai dengan 1032, bicara tentang pentingnya prihatin akan ketentraman jiwa orang-orang yang telah meninggal dunia, secara khusus yang ada di api penyucian. Gereja Katolik mengajarkan kepada kita ada 3 tempat sesudah kematian di dunia ini. Neraka, tempat bagi orang yang saat di dunia ini melakukan dosa berat, bunuh orang, aborsi, menghujat Roh Kudus. Kalau yang ini tidak akan ada pengampunan baik di dunia maupun di akhirat. Bunuh orang, aborsi, masih bisa diampuni oleh Allah ketika yang bersangkutan merayakan sakramen tobat pribadi. Kalau tidak sempat merayakannya dan kematian menjemputnya, lolos langsung ke neraka. Di sana hanya ada ratap tangis dan kertak gigi. Itu tempat pertama. Tempat yang lain adalah api penyucian. Untuk jiwa-jiwa jenis mana? Untuk jiwa kaum beriman yang saat meninggal dunia membawa dosa yang ringan. Belum sempat pengakuan dosa. Cemburu, iri hati, dendam, korupsi, dan yang lainnya. Maka jiwanya akan ada di api penyucian. Otomatis jiwa kaum beriman yang ada di api penyucian itu pasti ke surga. Dan tidak mungkin ke neraka. Karena api penyucian tempat jiwa-jiwa kaum beriman untuk menunggu disucikan oleh kerahiman Allah. Kapan mereka naik ke surga? Itu hak prerogatif Allah. Apa yang kita lakukan supaya jiwa-jiwa kaum beriman di api penyucian naik ke surga? Doa kita. Bagian ini tentu sangat bertolak belakang dengan pikiran masyarakat dan tradisional supaya hidup di sana itu aman. Maka kadang-kadang ayam ditebas. Kerbau atau sapi atau babi dipotong, hatinya dibawa ke tempat tertentu, terus katanya ini untuk leluhur. Jenis ini tidak dipakai oleh gereja. Untuk gereja, pilihan cuma satu. Supaya jiwa-jiwa yang ada di penyucian segera menuju ke surga, kita yang masih ada di dunia ini mendoakannya. Dan Gereja Katolik memberi waktu khusus
setiap tanggal 2 November untuk berdoa dan untuk merayakan Ekaristi, berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian supaya disucikan oleh Allah dan lalu pindah ke surga. Dokumen Katekismus Gereja juga bilang, sekurang-kurangnya pada waktu pengadilan akhir saat Yesus tampil sebagai hakim agung, jiwa-jiwa yang masih ada di api penyucian, karena doa-doa kita, terus jiwa-jiwa ini dikelompokkan untuk ada di bagian kanan dari Allah, seperti di teks kitab suci, sehingga boleh menuju ke surga. Dari dokumen Gereja Katolik kemudian pernyataan tegas dari Paus Gregorius Agung bahwa nasib mereka yang telah meninggal dunia dan ada di api penyucian sangat ditentukan oleh persembahan doa dari kita, dari gereja. Yang senada dengan kata-kata Paus Gregorius Agung, kesaksian dari Santo Yohanes Chrysostomus di dalam tulisannya. Beliau bilang begini, kita harus menolong untuk jiwa-jiwa kaum beriman yang ada di api penyucian. Kalau anak-anak Ayub diselamatkan oleh Allah karena persembahan yang dibawa oleh Ayub ayahnya, maka seharusnya kita tidak boleh ragu dengan doa-doa kita yang adalah persembahan yang kita kirim kepada Allah supaya Allah menyucikan jiwa kaum beriman yang ada di api penyucian. Karena itu, Santo Yohanes Chrysostomus bilang, jangan pernah ragu untuk selalu berdoa demi penyucian jiwa-jiwa kaum beriman di api penyucian. Ini pendasaran dari Gereja Katolik tentang perlunya kita menyediakan waktu untuk berdoa demi ketentraman jiwa-jiwa di api penyucian. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih di dalam Kristus. Kita sekarang melihat janji Tuhan yang tadi kita dengarkan di dalam teks kitab suci. Bacaan kedua bilang, Yesus sebagai yang sulung mengalami kebangkitan dan menikmati kemuliaan surgawi. Sesudah Yesus akan menjadi giliran orang-orang berikutnya, termasuk kita, yang benar-benar menjadi milik Kristus. Dengan demikian, kalau kita berdoa untuk jiwa-jiwa di api penyucian, termasuk dengan tujuan luhur supaya jiwa-jiwa di api penyucian segera disucikan oleh Allah karena kiriman doa-doa kita, dan lalu jiwa-jiwa itu menjadi milik Kristus sehingga boleh naik mengalami kemuliaan surgawi dan pada akhirnya boleh mengalami kebangkitan pada akhir zaman. Itu kata bacaan kedua. Dan lalu pada bacaan Injil, kita dengarkan janji dari Allah melalui pewartaan Yesus. Yesus sampaikan kepada kita, tidak akan menolak setiap orang yang diberikan Bapa kepada Yesus. Dan lalu setiap orang
yang melihat Yesus dan percaya, Yesus menjanjikan akan mengalami kehidupan kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Berarti Allah punya inisiatif terlebih dahulu untuk membawa jiwa kita masuk dalam rancangan agung Allah, yaitu menikmati surga dan dibangkitkan pada akhir zaman. Inisiatif datang dari Allah. Bagaimana kita bisa mendapatkan janji dari Allah melalui pewartaan Yesus dalam bacaan Injil ini? Pakai iman yang sudah kita miliki. Tidak memakai cerita lisan atau konsep tentang kematian yang dibangun oleh masyarakat tradisional. Karena kita Katolik, iman yang mengajarkan kepada kita untuk selalu mudah menjumpai Yesus, melihat Yesus dan percaya kepada Yesus. Artinya, pengajaran yang Yesus sampaikan yang dapat kita baca dan kita temukan dalam Kitab suci hendaknya menjadi pedoman hidup iman kita. Kita harus yakin dan percaya bahwa Allah mengutus Yesus putranya menolong kita supaya kita benar-benar melalui Yesus menuju kepada kehidupan kekal. Sebab Yesus adalah jalan kebenaran hidup kita. Para suster, para opa dan oma, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, apa yang mau kita lakukan? Mari kita menjadi pribadi Katolik yang benar-benar merindukan kehidupan surga sebagai tujuan luhur siara hidup iman di dunia ini. Mari kita mempertanggungjawabkan iman yang sudah kita miliki sejak kita dibaptis, yang harus menjadi pedoman, yang mengawal, yang membentuk, yang mengarahkan seluruh siara hidup iman kita menuju kepada kehidupan akhirat. Kalau hari ini gereja mengajak kita sekalian untuk berdoa bagi ketentraman jiwa-jiwa di api penyucian, supaya kerahiman Allah menyucikan jiwa kaum beriman dan segera masuk pada kehidupan surgawi, kita juga jangan lupa berdoa buat diri kita, supaya jalur hidup iman kita dijaga dan dipelihara oleh Roh Allah. Saat kita menjadikan Roh Allah kekuatan yang membentuk hidup kita. Dan kita tetap pastikan bahwa hanya Yesus, sekali lagi, hanya Yesus yang adalah jalan hidup kita menuju kepada kehidupan surga. Dan pada akhirnya, mari kita senantiasa dalam kesempatan di rumah, secara pribadi, bersama keluarga, atau saat merayakan Ekaristi, untuk tidak pernah lupa mengirim persembahan doa kepada Allah Bapa demi penyucian jiwa-jiwa kaum beriman di api penyucian, termasuk jiwa-jiwa yang seringkali lupa didoakan orang. Amin.